warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Krama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 5. Tugas ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Strategi Bisnis Islam dengan dosen pengampu Ibu Asriana MSc. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 5 anggota kelompok yang masing-masing berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kami dengan judul materi proses manajemen strategi. Halo, saya Eliana dengan NIM 225120225. Tugas dalam manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Nah, berikut tugas utama dalam manajemen strategi. Yang pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi, termasuk analisis SWOT, yaitu kekuatan, ancaman, peluang, kelemahan. Kemudian ada penetapan visi dan misi, yaitu merumuskan visi dan misi organisasi untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kemudian ada perumusan strategi, yaitu mengembangkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk pilihan di bidang pemasaran, sumber daya manusia, dan operasi. Kemudian ada implementasi strategi, yaitu menetapkan rencana tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, termasuk pengalokasian sumber daya, monitoring dan evaluasi. Ada juga memantau kemajuan dan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, serta melakukan evaluasi untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Kemudian ada pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan arah organisasi berdasarkan analisis dan informasi yang tersedia. Kemudian ada komunikasi yang strategis, yaitu menyampaikan strategi kepada seluruh anggota organisasi untuk memastikan pemahaman dan dukungan. Lanjut ke bagian B, yaitu tujuan manajemen strategi. Yang pertama, mencapai tujuan strategi. Yang kedua, penetapan visi dan misi. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Ada inovasi dan pertumbuhan, meningkatkan kinerja organisasi, pengembangan keputusan yang tepat. Yang terakhir, ada keterlibatan stakeholder. Terima kasih. Selanjutnya membahas mengenai fungsi manajemen strategi. Dan teman saya atas nama Ulfa dengan NIM 225120228. Yang pertama itu ada perancangan analisis, yang kedua lingkungan, yang ketiga penetapan tujuan, sedangkan yang keempat adalah implementasi strategi, dan yang kelima adalah pengendalian dan evaluasi. Baik, kalau selanjutnya saya akan membahas tentang bagian D, yaitu proses manajemen strategi dan tahapannya. Yang pertama itu identifikasi visi dan misi, dalam ini menetapkan arah dan tujuan utama organisasi. Yang kedua, menetapkan tujuan. Strategi mengembangkan tujuan yang jelas berdasarkan hasil analisis. Sedangkan yang ketiga adalah pengembangan strategi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Langsung saja bagian E, manfaat manajemen strategi. Ada Alif Putra Pratama dengan NIM 225120210. Manfaat yang diberikan oleh manajemen strategi sangatlah luas dan mendalam, mempengaruhi berbagai aspek operasional hingga strategi usaha, dari meningkatkan efisiensi operasional hingga mendorong inovasi. Berikut manfaat manajemen strategi. Pertama itu meningkatkan efisiensi, kedua mendorong inovasi, dan yang ketiga memberikan pandangan objektif, keempat membantu memilih keputusan besar, dan kelima membantu mengatasi masalah, dan keenam memberikan struktur dan sasaran yang jelas, yang ketujuh meningkatkan transparansi. Baiklah, selanjutnya bagian F, risiko manajemen strategi. Manajemen risiko strategi adalah suatu cara menetapkan aturan dalam memetakan berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadinya dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dan selanjutnya perbedaan manajemen strategi.
Albar dengan NIM 225120206. Dengan perencanaan. Adapun pengertian manajemen strategi adalah keseluruhan proses yang melibatkan perumusan, implementasi dan evaluasi strategi. Ini mencakup semua aspek dari perencanaan strategi hingga eksekusi dan pengendalian. Sedangkan perencanaan sendiri adalah salah satu tahap dari manajemen strategi. Ini melibatkan proses menetapkan tujuan, pengembangan rencana aksi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan seringkali dilakukan oleh departemen atau fungsi tertentu dalam organisasi. Selanjutnya adalah konsep perencanaan strategi, di mana ada beberapa poin. Poin pertama adalah analisis SWOT atau analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi sebuah organisasi. Poin kedua adalah visi atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga adalah misi, tujuan utama organisasi dan alasan keberadaannya. Yang selanjutnya adalah evaluasi, proses penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi dan melakukan penyesuaian tadi. Selanjutnya, bagian I, perbedaan manajemen. Terakhir ada Kun Alif Kalimul Haq dengan NIM 225120243. Strategi dan manajemen secara umum. Secara sederhana, manajemen strategi dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah keputusan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Sedangkan manajemen secara umum adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Selanjutnya bagian J, perkembangan evolusi manajemen strategi. Di era awal 1950-an sampai dengan 1960-an fokus pada perencanaan formal dan metode analisis kuantitatif. Manajemen strategi dipandang untuk sebagai alat perencanaan yang sistematis. Sedangkan di era pertumbuhan 1970-an, pengenalan konsep seperti SWOT dan analisis kompetitif pemikiran strategis mulai berfokus pada adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Di era versifikasi 1980-an, penekanan pada diversifikasi dan alokasi sumber daya, perusahaan mulai mengeksplorasi peluang di berbagai faktor. Di era globalisasi 1990-an, fokus pada kompetisi global dan strategi internasional. Organisasi mulai memikirkan pasar global sebagai bagian dari strategi mereka. Sedangkan di era teknologi dan inovasi di tahun 2000-an, peningkatan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam strategi inovasi menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing. Di era keberlanjutan dan responsif 2010, penekanan pada keberlanjutan tanggung jawab sosial dan responsif terhadap perubahan cepat. Organisasi harus adaptif terhadap dinamika pasar dan isu-isu global. Berikut contoh kasus nyata mengenai konsep dasar manajemen strategis yang bersumber dari sebuah artikel di Harvard Business Review tentang transformasi digital di sebuah perusahaan retail, di mana banyak perusahaan retail seperti Walmart telah melakukan transformasi digital untuk meningkatkan